dari kelompok 3 Sejarah Islam dan Budaya Luwu akan mempresentasikan materi mengenai tradisi dan budaya adat Tanah Luwu. Kerajaan Luwu dulunya terletak di daerah yang dikenal sekarang dengan nama Luwu Timur. Luwu atau biasa disebut dengan Luhu merupakan wilayah yang sangat berpengaruh pada masanya dan merupakan kerajaan tertua di Nusantara terkhusus Sulawesi Selatan. Luwu memiliki arti diulur atau ulo. Nah, siapakah yang diulur? Yang diulur adalah sumber daya manusianya. Kemudian, apa pengertian Luwu yaitu dihamparkan? Apa yang dihamparkan? Yang dihamparkan adalah sumber daya alamnya. Dengan demikian, Luwu adalah wilayah bersejarah pada kebudayaan dan identitas masyarakat di Sulawesi Selatan yang memiliki peran besar dalam sejarah Nusantara, terutama melalui kerajaan Luwu dan warisan budayanya. Tanah Luwu memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Bugis. Sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, Luwu menjadi pusat pemerintahan, adat istiadat, dan penyebaran Islam yang berdiri sejak abad ke-10. Luwu menjadi leluhur bagi kerajaan Bugis lain seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Sistem kepemimpinan dan adat Luwu yang dipimpin oleh Datu Luwu berpengaruh besar terhadap struktur sosial Bugis. Luwu menjadi pusat perkembangan adat istiadat Bugis, termasuk sistem hukum adat yang mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan. Sirina Pace, konsep kehormatan dan solidaritas Bugis, budaya merantau yang menjadikan budaya Bugis dikenal dengan perantauan ulung. Sastra Bugis termasuk Lagaligo yang merupakan epos terpanjang di dunia. Pada abad ke-17, Raja Luwu Lapatiware memeluk Islam setelah mendapat dakwah dari Datu Ribandang, menjadikan Luwu sebagai pusat penyebaran Islam ke kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Hingga kini, jejak Luwu masih terlihat dalam pemerintahan, bahasa, dan tradisi adat Bugis. Masyarakat Luwu terus menjaga budaya dan sejarahnya, menjadikan wilayahnya tetap berpengaruh dalam identitas Bugis. Baik, selanjutnya kedudukan dan tradisi di masyarakat Luwu. Yang pertama, tradisi menjadi pedoman hidup masyarakat. Jadi di Tanah Luwu, tradisi itu berfungsi sebagai kompas moral dan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi seperti yang terdapat dalam Lagaligo menjadi ukuran baik, buruk, benar salah, pantas tidaknya bagi suatu individu. Adapun contoh dalam konteks di Tanah Luwu, nilai lempuh yang artinya kejujuran, aca yang artinya kecerdasan, dan sipakatau yang artinya saling memanusiakan. Di mana hal tersebut yang dijunjung tinggi menjadi pedoman dalam berinteraksi dan menyelesaikan persoalan pribadi. Yang kedua itu mengatur hubungan sosial, pemerintahan, dan adat istiadat. Tradisi di Luwu berperan sebagai konstitusi ataupun hukum tidak tertulis yang bisa disebut dengan papaseng yang mengatur seluruh aspek kemasyarakatan, di mana hal tersebut menetapkan struktur hak kewajiban, tata cara untuk menjaga ketertiban dan harmoni. Adapun hubungan sosialnya, di mana Tanah Luwu mengatur tata krama antar individu, antar keluarga, dan antar kelas, seperti antara anak karung, bisa disebut dengan bangsawan, dengan To Mardeka, yang artinya rakyat merdeka. Pemerintahan menetapkan sistem kepemimpinan Datu atau Pajung yang disebut dengan Raja, peran Dewa Adat, dan proses pengambilan keputusan itu berdasarkan dengan musyawarah atau bisa disebut dengan Mabulo Sibata. Adapun adat istiadatnya mengatur siklus hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, di mana hukum waris, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya seperti tanah ataupun laut. Yang ketiga itu tradisi dijaga oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat, di mana keberlangsungan tradisi Luwu itu sangat bergantung pada otoritas dan kelembagaan adat, di mana pemangku ini bertujuan untuk bertanggung jawab dan melestarikan, menafsirkan, dan memastikan bahwa pelaksanaan tradisi berjalan dengan baik. Adapun pemangku adat, misalnya Datu atau Pajung yang bisa disebut dengan Raja sebagai puncak pemangku adat, dan tokoh masyarakatnya seperti Puang atau bisa disebut dengan bangsawan, Tomatoa yang bisa disebut dengan tetua kampung, dan Parewa Sara yang bisa disebut dengan pelaksanaan aturan adat. Adapun tokoh masyarakat
termasuk itu puang yang bisa disebut dengan bangsawan, tomatoa yang artinya tetua kampung, dan parewasera yaitu pelaksana aturan adat. Mereka semua itu adalah penjaga memori kolektif dan penengah dalam sebuah konflik. Keempat itu adalah nilai adat dianggap sakral dan harus dihormati, di mana tradisi Luwu bukan sekedar aturan manusiawi, tetapi memiliki dimensi kesakralan yang dalam, di mana kesakralan ini bersumber dari keyakinan bahwa tradisi itu merupakan amanah leluhur dan memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Adapun sumber kesakralan, di mana hal tersebut berkaitan dengan Lagaligo yang dianggap sebagai wahyu atau kisah suci leluhur pertama, yaitu Batara Guru. Pelanggaran terhadap adat itu dipandang bukan hanya melawan masyarakat, tetapi juga mengganggu keselarasan kosmik yang disebut Lamung Patuwe dan dapat mendatangkan bala ataupun malapetaka. Adapun implikasi, karena sakral, tradisi menuntut penghormatan mutlak. Ritual-ritual adat besar seperti mapaletuk bola yang artinya mendirikan rumah, mapacing yang artinya ritual pesucian, ataupun upacara kenegaraan itu harus dilakukan dengan tata cara yang tepat agar mendapat berkat dan terhindar dari mara bahaya. Baik, Lagaligo sebagai dasar tradisi Luwu. Lagaligo sebagai sumber asal-usul Luwu. Jadi, dalam tradisi Luwu, Lagaligo menceritakan asal-usul manusia Bugis melalui tokoh Batara Guru yang turun dari dunia atas atau boting langit ke dunia tengah atau Alelino. Luwu dipercaya sebagai salah satu wilayah awal tempat peradaban Bugis berkembang. Oleh karena itu, Luwu sering dianggap sebagai pusat awal kebudayaan Bugis. Yang kedua, dasar nilai dan norma sosial. Lagaligo mengajarkan nilai-nilai utama yang menjadi dasar tradisi Luwu seperti siri atau harga diri dan kehormatan, kemudian pese atau pace, empati dan solidaritas, kejujuran, kesetiaan dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini masih tercermin dalam adat istiadat, hukum adat, dan perilaku sosial masyarakat Luwu hingga kini. Nah, yang ketiga yaitu legitimasi kekuasaan dan sistem pemerintahan. Raja-raja Luwu diyakini memiliki hubungan genealogis dengan tokoh-tokoh dalam Lagaligo. Hal ini menjadikan Lagaligo sebagai legitimasi spiritual dan budaya bagi kekuasaan raja. Sehingga sistem pemerintahan tradisional Luwu bersandar pada nilai sakral dan adat atau ade. Kemudian yang keempat, sebagai dasar ritual dan upacara adat. Banyak ritual adat Luwu seperti upacara kerajaan, pelantikan pemimpin adat, dan pembacaan naskah terinspirasi dari kisah simbol dalam Lagaligo. Tokoh Saweri Gading misalnya sering menjadikan simbol kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, yaitu identitas budaya Luwu. Lagaligo menjadi identitas kultural masyarakat Luwu, mulai dari cerita, nyanyian, dan pembacaan naskah atau masura. Nilai-nilai Lagaligo terus hidup dan memperkuat rasa kebersamaan serta jati diri orang Luwu. Selanjutnya, sistem pemerintahan adat Luwu. Kerajaan Luwu yang dianggap sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan memiliki sistem pemerintahan adat yang sangat kuat dan terstruktur. Adapun sistem pemerintahan adat Luwu yang pertama, Datu. Datu atau Pajung Luwu adalah gelar untuk pemimpin tertinggi. Posisi ini bukan sekedar raja tetapi dianggap sebagai payung yang melindungi seluruh rakyat dan wilayah Luwu. Kata Pajung sendiri berarti payung atau simbol pelindung dan pengayom. Yang kedua, kekuasaan tidak mutlak di tangan Datu. Meski sebagai pemimpin utama, Datu menjalankan pemerintahannya bersama-sama dengan lembaga adat dan dewan adat. Dewan ini biasanya berisi para bangsawan senior, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Yang artinya setiap keputusan penting harus mempertimbangkan suara dan kebijaksanaan kolektif.
Yang ketiga, syarat menjadi raja sangat ketat, yaitu harus keturunan bangsawan murni. Ini menunjukkan sistem monarki turun-temurun di mana garis keturunan dan kesinambungan dinasti dipandang sangat penting untuk menjaga legitimasi dan stabilitas kerajaan. Yang keempat, cara pemerintahan, yaitu musyawarah dan berlandaskan adat. Ini adalah prinsip terpenting, tidak ada keputusan yang diambil secara otoriter atau sepihak. Segala sesuatu dibahas bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Semua hukum, aturan, dan kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Adat adalah konstitusi atau undang-undang dasarnya. Selanjutnya, nilai kepemimpinan dalam tradisi Luwu. Masyarakat Luwu punya standar yang sangat tinggi untuk figur pemimpinnya. Seorang datu atau pemimpin di Luwu tidak dinilai dari kekayaan atau kekuasaannya semata, tapi dari karakter dan integritasnya. Adapun makna dari setiap poin, yang pertama, jujur dan adil. Pemimpin harus berkata dan berbuat benar, tidak berbohong atau memanipulasi. Keadilannya harus dirasakan oleh semua lapisan rakyat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, tegas tetapi bijaksana. Seorang pemimpin harus memiliki pendirian yang kuat dan berani mengambil keputusan yang tepat. Namun ketegasan ini harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Ia harus mempertimbangkan segala akibat, mendengarkan nasihat, dan memilih jalan yang paling baik untuk semua pihak, bukan sekedar keras kepala. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama kepemimpinan adalah membuat rakyatnya hidup aman, tentram, dan sejahtera. Kekuasaan dan sumber daya kerajaan harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi sang pemimpin. Yang keempat, menjaga persatuan dan kehormatan negeri, di mana tugas pemimpin adalah mempersatukan semua perbedaan dan mencegah keperpecahan. Selain itu, ia juga wajib menjaga martabat dan nama baik kerajaan Luwu di hadapan kerajaan lain, baik melalui diplomasi, sikap, maupun pencapaian. Yang kelima, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, di mana ini adalah nilai kunci. Pemimpin Luwu harus mencontohkan nilai-nilai luhur dalam kesehariannya. Bagaimana ia berbicara, bersikap, beribadah, dan melayani rakyat harus bisa dilihat dan ditiru oleh semua orang. Kepemimpinan adalah soal keteladanan, bukan hanya perintah. Adapun siri sebagai nilai utama. Secara harfiah, siri berarti malu. Namun dalam budaya Luwu, ia mencakup harga diri, kehormatan, dan identitas diri yang paling dalam. Dalam prinsip hidup, menjadi kompas moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sesama dan alam semesta. Dalam fungsi dan implementasi nilai, siri mencegah seseorang berbuat nista atau melanggar norma karena takut akan rasa malu yang tidak hanya menimpa diri sendiri tapi juga keluarga. Dan pendorong karakternya, yaitu nilai ini melahirkan sifat kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam membela kebenaran. Sanksi sosialnya yaitu pelanggaran terhadap siri dianggap sebagai aib besar dahulu, pelanggaran berat, dan dapat berujung pada pengasingan atau hukum adat yang sangat ketat. Adapun relevansi masa kini, meskipun zaman berubah, nilai siri tetap dijunjung sebagai identitas kultural masyarakat Luwu untuk menjaga integritas di tengah modernisasi. Adapun tradisi perkawinan adat Luwu bukan sekadar urusan pribadi. Perkawinan dianggap sebagai penyatuan dua keluarga besar, silelung, dan penguatan ikatan kekerabatan dalam masyarakat adat. Adat pun tujuan mulianya yaitu untuk menjaga kemurnian garis keturunan, meningkatkan derajat keluarga, dan menjalin silaturahmi yang berkelanjutan. Tahapan dan aturan adatnya yaitu, yang pertama, prosesi panjang, melibatkan banyak tahap mulai dari mapase, pese, penjajakan, mapatuada, lamaran resmi, hingga hari H. Aturan dan larangan tabu. Terdapat aturan mengenai siapa yang boleh dinikahi, larangan sumbang mahram, dan prosedur administrasi adat yang harus dipenuhi.
Adapun sanksi sosialnya yaitu pelanggaran terhadap tata cara adat atau melakukan perkawinan yang dianggap menyimpang silari yang dapat mengakibatkan sanksi berupa pemutusan hubungan keluarga atau denda adat. Adapun simbolisme dalam perkawinan, penggunaan atribut adat seperti baju bodo dan perhiasan khas bukan hanya dekorasi, melainkan simbol status sosial dan penghormatan terhadap leluhur. Selanjutnya, politik perkawinan Kerajaan Luwu. Dalam tradisi Kerajaan Luwu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai politik. Raja-raja Luwu sering menjalani perkawinan dengan bangsawan dari kerajaan lain di Nusantara. Tujuan utama dari politik perkawinan ini adalah untuk memperkuat hubungan kekuasaan, mempererat persaudaraan antar kerajaan, serta menciptakan stabilitas dan perdamaian. Tradisi ini telah berlangsung sejak masa Srewi Gading dan berperan penting dalam membentuk jaringan politik Kerajaan Luwu. Melalui perkawinan, konflik dapat dihindari dan hubungan antar kerajaan dapat terjaga secara harmonis. Nah, selanjutnya itu proses adat penyambutan tamu. Proses adat penyambutan tamu merupakan salah satu bentuk penghormatan tertinggi dalam budaya Tanah Luwu. Tamu kehormatan disambut dengan upacara adat yang melibatkan pakaian adat, tata cara khusus serta simbol-simbol kebesaran Kerajaan Luwu. Tradisi ini mencerminkan sikap sopan santun, penghargaan, dan martabat masyarakat Luwu terhadap tamu yang datang. Proses penjemputan biasanya dilakukan pada acara resmi, adat, dan kenegaraan, serta menjadi wujud pelestarian nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Nah baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi pemberian gelar kehormatan dan tradisi mat tampung. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai apa sih yang dimaksud dengan pemberian gelar kehormatan itu. Di mana pemberian gelar kehormatan ini adalah tradisi adat yang dilakukan untuk menghargai seseorang yang dianggap berjasa bagi masyarakat. Tokoh yang diberi gelar biasanya adalah pemimpin adat, tokoh adat agama, bangsawan, atau orang yang memiliki peran besar dalam menjaga adat dan kehidupan sosial masyarakat. Proses pemberian gelar ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui proses adat khusus yang dihadiri oleh adat masyarakat. Dalam proses tersebut terdapat aturan dan tata cara tertentu sesuai adat setempat. Gelar yang diberikan mencerminkan kedudukan kehormatan dan tanggung jawab sosial orang tersebut di tengah masyarakat. Hingga sekarang, tradisi pemberian gelar kehormatan masih terus dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan sebagai upaya menjaga nilai-nilai adat dan budaya leluhur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tradisi mat tampung. Nah, mat tampung adalah upacara adat pemasangan batu nisan pada makam orang yang telah meninggal dunia. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir dari keluarga dan masyarakat kepada orang yang telah wafat. Tradisi ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga mengandung nilai religius seperti doa dan harapan agar almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Selain itu, mat tampung juga menjadi simbol bahwa keluarga telah menunaikan kewajiban terakhir kepada anggota keluarganya. Pelaksanaan mat tampung ini diatur oleh ketentuan adat tertentu, mulai dari waktu pelaksanaan, tata cara upacara, hingga pihak-pihak terlibat melalui tradisi ini. Masyarakat ini menunjukkan bahwa dengan melakukan adat-adat tersebut, rasa hormat dan kebersamaan serta kepedulian terhadap nilai adat dan agama. Baik, berikutnya yaitu makna tradisi bagi masyarakat Luwu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa tradisi tetap dijaga dan apa dampak mendalam bagi kehidupan di Luwu. Yang pertama yaitu menjaga identitas dan jati diri masyarakat Luwu. Nah, tradisi bukan sekedar kebiasaan, melainkan akar. Nah, bagi masyarakat Luwu sendiri, menjalankan adat seperti konsep Siri Napace adalah cara mereka mengenali siapa dan dari mana mereka berasal.
terutama di tengah arus modernisasi yang terjadi pada saat ini. Yang kedua yaitu mempererat hubungan sosial, di mana banyak tradisi Luwu yang bersifat komunal atau gotong royong, di mana salah satunya yaitu upacara adat yang menjadi wadah tempat berkumpulnya tetangga atau kerabat yang mampu memperkuat tali persaudaraan atau silaturahmi. Ketiga yaitu mengajarkan nilai moral dan etika dalam setiap ritual. Nah, dalam setiap ritual tersebut seperti tradisi yang mengajarkan kejujuran atau lempu. Tradisi ini mengajarkan tentang keteguhan, kejujuran dalam berprinsip, serta kesantunan dalam bertutur dan bertindak. Yang keempat yaitu menjadi warisan budaya untuk generasi muda. Nah, tradisi berfungsi sebagai jembatan antar generasi, di mana dengan terus melaksanakannya nilai-nilai luhur tidak akan punah dan tetap menjadi kompas hidup bagi anak dan cucu kita di masa depan. Kesimpulannya yaitu warisan sangat berharga bagi kekayaan budaya Luwu, di mana nilainya tidak terukur dan menjadi kebanggaan daerah yang memberikan warna pada keberagaman budaya nasional. Nah, adapun relevansinya di kehidupan modern pada zaman ini, meskipun berubah, nilai-nilai adat Luwu seperti integritas dan kerja keras tetap sangat relevan untuk menghadapi tantangan dunia yang modern dan semakin kompleks ini. Adapun tanggung jawab bersama kita sebagai generasi muda yaitu melestarikan budaya bukan hanya tugas pemerintah atau pemangku adat, melainkan tanggung jawab kita juga sebagai individu, terutama dalam kaum muda, untuk mencintai dalam praktiknya. Tradisi Luwu bukan hanya tentang masa lalu, tetapi bagaimana kita membawa nilai-nilai luhur tersebut untuk membangun masa depan yang lebih beretika, bermanfaat, dan bermartabat. Di mana kita harus menjaga tradisi, berarti kita harus juga menjaga bangsa. Baik, sekian pemaparan kami mengenai materi tentang tradisi adat dan budaya Luwu. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.